Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa setia di channel kami yang ada di MA Nurul Huda Channel, di ruang podcast yang alhamdulillah pada pagi siang ini ada tamu istimewa kita dari Jakarta. Selamat datang Pak Sabar. Selamat datang. Selamat datang, selamat pagi, selamat menuju siang Pak Amin. Terima kasih sudah menyambut di podcast ini. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik Pak, sudah selama ini datang sini selalu senang datang ke Nurul Huda. Yang penting happy gitu ya? Happy, gembira. Dari Jakarta kapan, Pak? Hari Sabtu ya. Berangkat dari Bandung, nggak kebagian tiket karena banyak penonton konser di Purple di Solo. Iya. Akhirnya saya nggak duga. Kemarin ya? Iya, tiba-tiba saya jadi geser janji kita yang mestinya Sabtu pagi terpaksa Senin pagi kan. Nah, jadi saya berangkat Minggu jadinya Pak. Iya. Tiba Minggu ya. Berangkat Sabtu tiba Minggu. Jadi semalam ada di saya posisi Solo ya. Posisi Solo ya. Nginap di sana aja. Nginap di sana. Ya. Alhamdulillah para pemirsa di MA Nurul Huda Channel ini, di podcast yang saat ini dibersamai oleh beliau Pak Sabar. Pak Sabar, nama lengkapnya siapa Pak Sabar? Nama lengkap Sabar Pangihutan Situmorang. Wih, luar biasa. Nama asli dari orang tua ya? Dari orang tua Sabar Pangihutan, marga terpaksa ikut di belakang. Jadi Situmorangnya family name. Nama asli Sabar Pangihutan. Iya. Kalau boleh tahu cara pendidikan dari awal sampai mungkin saat ini? Ya, saya lahir dan remaja sampai SMP saya di Riau. Ya. Ya, orang tua saya merantau dari Sumatera Utara ke Riau, bekerja di perusahaan minyak Caltex di Riau. Jadi remaja sampai SMP di Duri, kota minyak. SMA-nya saya ke Bandung. Ya. Ya, SMA ke Bandung. Di Bandung kos dengan abang saya yang lebih dulu masuk ITB elektro. Jadi saya dibimbing oleh beliau, jadi dikawal lah sebagai wakilnya bapak atau ibu saya di perantauan. Jadi merantau lah ke Bandung gitu. Jadi tamat dari SMA saya keterima di ITB di dua fakultas. Dua fakultas sekaligus. Begitu lulus dari SMA di Bandung, langsung keterima di ITB dua fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. ITB tahun 85. Ya, baru keterima juga di Fakultas Seni Rupa dan Desain tahun yang sama 85. Jadi saya bingung nih, mau pilih mana nih? Karena ITB nggak boleh kuliah dua. Terpaksa harus digugurkan satu. Saya pilih Fakultas Seni Rupa. Saya hobi seni. Makasih Pak Sabar. Ini dengan semangat beliau, dan hari ini alhamdulillah kita pengen ngopi bareng bersama beliau. Ngolah pikir ya. Ngopi ngolah pikir. Iya. Ngolah pikir tentang apapun yang baik, apapun yang di situ ada gerakan kebaikan. Nah, hari ini tadi alhamdulillah di madrasah kami, di Madrasah Aliyah Nurul Huda bersama madrasah yang lain di Pondok Pesantren Nurul Huda, besutan beliau Basari Bidayatullah. Beliau hampir 1,5 jam 2 jam ya. Pagi tadi sudah ada mengadakan kelas inspirasi untuk kreativitas, dan larinya adalah ke wirausaha. Nah, ini alhamdulillah dari anak-anak yang seusia SMP atau MTS, kemudian SMA atau Aliyah, madrasah di Nurul Huda ini sudah ada virus positif positif tentang kreativitas yang larinya nanti usaha. Ini kita boleh lah untuk menajamkan ini biar pemirsa podcast MA Nurul Huda juga tidak ketinggalan. Ini kita akan berbagi rahasia terkait dengan cara efektif efisien untuk mendongkrak atau memicu pikiran kita bisa kreatif, inovasi dan lain sebagainya sebagai usaha
baik muda maupun pertengahan maupun sudah yang senior. Ya. Nah, ini kami persilahkan beliau Pak Sabar untuk bisa membagi resepnya itu. Ya. Dan ada request tadi dari pemirsa bahwa ada rahasia kiat-kiat khusus, kiat-kiat sebelum sukses, rahasia sukses di umur sebelum 30, kemudian 20. 20 ya. Nah, sebelum 20 berarti ada di anak-anak aliyah atau SMA ya. Betul ya. Kemudian sebelum 30 berarti ada di usia kuliah dan alumni, ini ya. Dan alumni. Ya. Kami persilahkan Pak Sabar untuk Ya. bisa menjelaskan berbagi kebaikan ya. Ya, ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Amin Ya. waktunya. Saya melihat jika kita ingin membentuk sosok seorang yang kreatif, yang kreativitasnya diarahkan ke wirausaha, itu sangat banyak faktor lingkungan, fenotip, bukan keturunan darah atau genotif, lebih fenotip, lingkungan yang membentuk ya. Jadi itu yang kita perlu kita pulung hal-hal yang mengarah ke situ. Kalau Jawa istilah pulung itu apa? Mengambil, mengutip, mengambil. Jadi saya suka mengambil, mengambil mana yang cocok dengan lingkungan, mengarahkan kita ke arah seorang yang kreatif dan punya minat ke bidang wirausahaan. Iya. Nah, saya pulung itu. Jadi caranya misalnya banyak membaca. Nah, saya baca profil orang-orang yang sukses. Betul. Nah, di mana suksesnya, apa pernah gagalnya. Nah, itu membaca. Baru jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu melihat hal-hal yang mungkin luput dari penglihatan kita karena hanya dilewati aja, tapi nggak kita detilkan. Betul. Oh, ternyata misalnya dengan jalan-jalan saya tahu tukang las. Oh, las pagar bisa membuat barang-barang unik juga dengan teknik las itu. Iya. Jadi nggak pagar doang. Nah, gitu. Nah, itu jadi saya mendapat lingkungan yang mendukung untuk mengumpul, memulung-mulung hal positif itu. Nah, baru banyak ngobrol, ketemu orang, kita sapa, kita jadi latihan bersosial. Nah, itu sangat menarik sekali dan juga empati. Jadi kalau saya sering ke pasar tradisional, saya bisa lihat orang yang ketabahannya luar biasa, menunggui pembeli, sudah tidak punya tempat yang layak, tapi dia masih menunggui orang yang lewat, kemungkinan untuk dibeli produknya. Kan itu kan kita amati, kita empati, wah gigih sekali ini orang. Nah, jadi hal-hal positif itu kan bagian dari sifat wirausaha. Kegigihan, kreatif, melihat tadi yang kita lihat ada pengrajin ngelas pagar, kita jadi nemu ide, membuat produk unik, tapi dengan teknik las, jadi kreatif kita muncul. Kan gigih, kita lihat orangnya di pasar. Kreatif dari orang berprofesi pengrajin ngelas. Baru satu lagi misalnya berani. Nah, orang-orang berani itu kan banyak di sosok buku-buku yang nulis itu, Pak. Betul. Keberanian dia merantau misalnya dari kayak Ciputra. Ciputra itu kan merantau dari Sulawesi, Pak, sangat jauh. Merantau ke Bandung tanpa ada yang kenal di Bandung, masuk ITB. Ya. Beliau kan, nah jadi keberanian dia mendekati Bung Karno dulu waktu dia mengembangkan pasar di Pasar Senen. Itu kan swasta yang berani masuk ke lingkaran Bung Karno itu kan nggak banyak. Nah, jadi 3 hal itu yang saya lihat membuat kita paripurna ya Pak. Ya. Keberanian, kreatif dan gigih. Gini Pak Sabar, ini kan di lingkungan madrasah, lingkungan sekolah, di lingkungan pelayanan pendidikan. Ya. Yang tadi sudah disampaikan Pak Sabar, maaf ini kebetulan saya bergerak di madrasah aliyah. Ya. Dan Pak Sabar ini memberikan pencerahan kepada anak-anak kami. Ya. Tadi ada aliyah, kemudian MTS, dan Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah bagus dalam merespon dari apa yang Pak Sabar sampaikan tentang pentingnya dunia usaha yang lain daripada yang lain. Nah, ini kalau Bapak Sabar lihat yang tadi pantauan dari pengamatan dari Pak Sabar tentang guru maupun siswa yang ini kedepannya akan
jadi apa itu anak-anak itu yang kaitannya dengan hasil apa yang disampaikan dari Pak Sabat tadi di kelas inspirasi, itu goalnya itu apa tadi? Oh ya, kalau saya lihat, jadi pemahamannya menjadi tumbuh bareng. Jadi dengan dua pihak, anak didik dengan pendidiknya mendapatkan siraman pengalaman dan pemikiran yang saya sampaikan, menjadi benihnya tumbuh. Poin-poin yang disampaikan Pak Sabar tadi, kalau misalkan biar adil ya pemirsa podcast MA Nurul Huda biar juga tidak ketinggalan, mungkin disampaikan ya, direview lagi kaitannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan di kelas aula yang tadi. Saya melihat yang tadi ya modal saya nyebutnya modalitas. 3 modalitas yang menjadi inti dari karakter seorang wirausaha, yaitu tadi saya sampaikan ke santri, gigih, berani, dan kreatif. 3 ini dahsyat sekali nih. Penentu dari sukses ini luar biasa. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Bagaimana mengarah ketiga yang ini? Menyiapkannya. Jadi ada gigih, berani dan kreatif. Iya. Itu modal utama untuk menjadi bernyali wirausaha. Iya, betul. Bermodal kuat. Betul. Ya, 3 ini senjata ini. Trisulanya ya. Jadi ada istilah untuk 3 sifat itu. Namanya mastura. Mastura itu merangkum 3 sifat tadi, Pak. Gigih, berani, dan kreatif itu mastura namanya. Jadi wirausahawan itu mastura, orang-orang yang mastura. Betul. Nah, jadi sama seperti BUMN dibuat tagline-nya akhlak. Semua orang yang berwirausaha itu 3 sifat utama itu mastura. Berani, kreatif, dan gigih. Gigih itu ada istilah lagi disebutnya tamar, kayak buah kurma. Jadi buah kurma itu kan kurma tamar ya. Dia tumbuhnya seperti meragukan, Pak. Jadi bijinya ada 2 meter di bawah tanah ditanam. Betul. Jadi dia lama sekali muncul ke atas permukaan, Pak. Rupanya kurma ini ke bawah dulu, Pak. Mencari dulu titik di mana ketemu akarnya, nemu air. Betul. Begitu dia lama mencari titik maksimal dari air itu, setelah itu tuntas, baru keluar ke atas, Pak. Ini setelah kuat di bawah tadi, membuat dia muncul di atas permukaan, segede apapun angin, dia kuat, Pak. Karena sudah lama dia membangun dirinya dulu di dalam inner jeroannya. Bentuk pondasi. Pondasi yang dinamakan itu. Jadi pondasi yang 3 tadi itu kita tiru kayak kurma. Tamar itu ya. Nggak kelihatan doang ini, nggak meyakinkan. Mana ini? Kok setelah muncul sudah kuat, dia akan strong. Dia apapun tetap kuat. Kuat dia. Makanya kan tiupan angin apapun dia nggak tumbang-tumbang, Pak. Karena sudah tuntas dia. Dia sudah khatam secara fondasi. Sudah selesai di tingkatan fondasi. Innernya. Nah, itu yang saya lihat bisa mewakili bagaimana cara membangun seorang yang bersosok wirausaha kayak kurma itu. Yang tadi ada pesanan bagaimana kondisi yang saat ini anak-anak yang SMA tidak kuliah karena faktor mungkin banyak faktor ya. Ada ekonomi akan tetapi tidak minat untuk kuliah. Betul. Tapi ya misalkan ada uangnya pas-pasan akan tetapi minat. Nah ini ada yang sebagian kuliah, ada yang sebagian tidak. Lah ini kiat-kiat khusus bagi yang mungkin para pemirsa bisa ini hal yang penting. Jika tidak kuliah tetapi fokus di usaha itu juga oke, akan tetapi juga bisa jadi kuliah juga mungkin bisa jadi sambil cari kerjaan sampingan. Jadi ada 2 fokus. Ada yang kuliah sekaligus juga mencari usaha. Apakah pertanyaan singkatnya apakah bisa itu, Pak? Saya mengalami itu. Jadi yang tipe yang kedua itu kuliah jalan, usaha juga jalan. Makanya saya luar biasa. Sebelum umur 30 saya sudah jauh sebelumnya membangun kemandirian diri saya secara ekonomi. Nah, jadi kiriman orang tua bulanan wesel zaman saya dulu wesel ngirimnya, belum ada transfer bank, masih wesel.
itu nggak cukup. Jadi hidup di Bandung itu banyak sekali hal yang menarik. Jadi saya pikir, wah ini nggak cukup uang orang tua. Akhirnya saya melihat di Bandung tuh banyak sekali kerajinan yang nyambung dengan seni yang saya dalami di kuliah. Wah ini menarik nih, pengrajin ini saya kasih ide-ide produk ini dikerjain. Saya ada modal sedikit, saya mulai dari uang yang saya sisihkan sedikit. Jadi pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kita masih kuliah kan nggak akan dipercaya bank, Pak. Karena nggak punya agunan. Nah, jadi saya punya cara yang pantas saya bagi. Saya bagikan ini. Dulu taktik saya, jika kita punya ide yang ideal, tapi uang nggak cukup, jangan ngotot memaksakan ide itu harus dieksekusi. Simpan dulu, ditabung. Cari dulu usaha yang nggak nyambung dengan hobi, tapi bisa menciptakan omset, gitu. Jadi mungkin nggak sesuai dengan minat kita, tidak sesuai dengan hobi, akan tetapi bisa nyambung dengan mengumpulkan uang untuk menabung dan untuk omset juga. Jadi minat ideal itu ditabung dulu, disimpan, karena dia butuh modal kuat, modal yang lebih besar. Saya sengaja puasa dulu, jangan dulu kita ngotot dengan biaya yang tipis, jangan dipaksakan karena akan kalah, akan nggak terwujud bagus. Jadi saya simpan dulu yang ideal itu. Yang realnya saya eksekusi, Pak. Ideal. Kalau boleh tahu posisi setelah SMA kemudian diterima di ITB, sekaligus itu terjun di dunia usaha. Iya, saya dari tingkat 2 itu sudah. Kalau boleh tahu usahanya apa? Pertama kali kenang-kenangan untuk mencoba untuk di dunia usaha itu. Mas Sabar. Menulis di koran provinsi. Namanya. Jadi kalau bentuk di sini disebutnya menjual jasa itu ya. Menjual jasa, ide. Ekspresi kita, pemikiran. Betul. Nah itu kan nggak ada bendanya. Jadi intangible itu yang menjadi jualan saya pertama, Pak. Cara saya mencari uang adalah menulis di koran yang dikasih honor. Kalau boleh tahu waktu itu honornya berapa? Honornya 75.000 dulu. 75.000. Tahun berapa ya? Tahun 1987. Wow, 87. Ya, saya tingkat 2. Saya sudah menulis. Waktu itu saya baru umur berapa itu? Ya, 87. Dari 12 tahun itu. Ya, jadi menulisnya belum di koran dulu, Pak. Di koran kampus, Pak. Yang honornya 15.000. Kecil. Koran 75. Tapi uang 75.000. Oh, zaman itu. Uang kuliah saya seger sekali itu. Uang kuliah di ITB angkatan saya satu semester 27.000, Pak. 27.000. Dengan 2 tulisan artikel di buletin kampus, saya bisa bayar uang kuliah saya 1 semester. Dan dapat kembalian berarti? Ada kembalian 6.000. Luar biasa. Jadi sosok beliau ini tipe orang yang tidak berhenti untuk berpikir. Kemudian bisa dikatakan langkah awal terjun di dunia usaha yaitu di dunia jasa. Menulis. Intangible. Karena modalnya nggak tinggi. Iya. Kemudian setelah modalnya tinggi baru dieksekusi yang tangible. Tapi luar biasa ini. Pemirsa, ini hal yang menarik lah, nanti bisa kita tiru, amati, modifikasi dari apa yang disampaikan beliau. Terus kemudian yang paling penting lagi, coba kasih resep-resep yang singkat terkait dengan resep rahasia dengan gerakan di dunia usaha ini. Pak Sabar bisa berbagi. Tapi sebelumnya monggo diminum. Ini terima kasih. Karena kita ngopi ya udah, ini ada kopinya. Seruput ya. Jadi saya menyebut strateginya itu adalah filosofi debu, Pak. Orang pada bilang, Sabar, bagaimana cara memulainya? Seperti apa taktiknya atau kiatnya? Nah, saya menyebut filosofi debu. Jadi memulai sesuatu itu jangan obsesinya harus besar dulu. Harus besar artinya harus berkongsi, Pak. Kan banyak orang karena dia ciut mentalnya, nggak pemberani, kongsian 7 orang, ngajak sana ngajak sini gitu ngajak mahasiswa satu fakultas, 7 orang, biar nyalinya terbantu. Nah, kalau saya tidak, saya lebih baik kecil, sederhana tapi sendiri. Karena kalau 7 ide, 7 kepala akan lambat, Pak. Si A setuju, si B enggak,
si C 50% setuju. Atau boleh Si D dibilang negatif. Atau boleh dibilang, maaf ini Pak Sabar. Jadi usaha sendiri jadi bos. Ya, Tapi kalau kerjasama bermitra belum tentu jadi bos. belum gitu ya. jadi bos gitu. Jadi artinya nggak apa-apa sendiri kecil. Ya, Debu. Kedebu itu kan bisa sembunyi di gorden, Pak. ya, Bisa sembunyi di pojokan ukiran. ya. Tapi kalau kita mau kayak gelas, mau sembunyi nggak bisa, Pak. Betul. Kalau debu dikejar lawan, kayak ikan teri dikejar paus, dia sembunyi di balik karang. Mau dimakan, sembunyi di balik karang. Dia lebih lincah gitu lebih ya. lincah, Lebih agile. lincah. Jadi kalau ada lawan yang melihat ide saya sembunyikan, Pak. Karena yang besar selalu mau meniru. Yang modal kuat, tokonya ada, modal kuat, SDM-nya hebat. Saya kan sendiri, jadi saya harus pandai kapan saya ngerem ide saya. Saya punya taktik, Pak. Kalau orang mau lebaran kan orang banyak belanja, shopping. Ide-ide saya nggak mau saya keluarkan sebelumnya jauh-jauh hari. Betul. Tapi saya bocorkan last minute sudah mau dekat hari raya. Karena kalau udah dekat hari raya, karyawan penjahit semua sudah pulang, tukang sablon. Jadi ide saya keluar dekat, jadi begitu ide saya pamerkan, saya pajang di manekin di toko, Betul. mau ditiru tukang jahitnya kan sudah pulang. Penyablon kan sudah pulang kampung, Pak. Betul. Sudah mau lebaran. Aman itu ya. Aman. Dari strategi aman ya. Karena saya teri, Pak. Teri. Modal kecil. Jadi harus ada kiat juga. Jangan polos-polos. Nah, itu cara saya melawan yang besar biar jadi bisa dikasih napas lah. Nah, itu namanya debu, Pak. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami yang ada di podcast MA Nurul Huda ini selalu menunggu kehadiran beliau untuk memberikan pencerahan terkait dengan kelas inspirasi, terkait dengan wirausaha, dunia usaha yang itu boleh dibilang semuanya bisa melakukan dengan yang tadi itu syaratnya ada 3 ya. Ada keberanian, gigih, kemudian juga yang Kreatif. terakhir adalah kreatif. Jadi ada unsur beda lah beda dengan yang lain. Betul. Ada unsur beda, terus kemudian gigih itu dia ulet segala macam kuat kan gitu. Kuat, Kuat iya, komitmennya, terus kemudian juga yang terakhir ada berani Iya. mencoba. Salah itu tidak masalah. Iya, betul. Karena kesalahan dan lain sebagainya itu adalah juga untuk menyongsong kesuksesan Iya, juga. betul, Pak. Proses harus dilalui. Jangan alergi dengan salah. Betul. Salah itu ternyata juga bisa Ilmunya dikatakan- keren, Pak. Ilmunya keren. ya. Dengan kesalahan jelas tidak akan melakukan kesalahan yang Betul. 2 kali, Betul, ketiga kali. Jadi kita makhluk berpikir, terus kemudian kita diberi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpikir terus. Ada istilah free market ideas itu ya, di pasar kebebasan untuk Ya. berpikir. Berpikir, ya, betul. Itu bisa di dunia keilmuan, pendidikan, di usaha Ya. dan yang lain sebagainya. Ya. Kira-kira pendapat untuk berpikir bebas tentang usaha juga boleh dibenarkan gitu ya Pak ya? Saya setuju gitu ya. Iya, jadi saya pikir kan 3 tadi syarat utama Iya. atau karakter utama dari wirausaha itu kreatif, berani, gigih. Berani dan gigih. Nah, jika kita mau minimal sekali dari 3 ini nggak punya semua, Ya. pelabuhan terakhir cuma 1 yang perlu dipegang, Pak. Apa itu? Kreatif, biarkan nggak kreatif nggak apa-apa. Yang kedua nggak berani, nggak apa-apa juga. Iya. 1 yang nggak boleh hilang, Pak. Apa itu? Ini harus terakhir dari 3 ini nggak boleh hilang. Gigih. Kegigihan. Gigih itu password, Ya. password kemanapun. Betul. Gigih itu jangan hilang. Pemirsa, Ya, tidak ada lain kecuali jika kita punya niat yang kuat, jelas kata gigih atau komitmen untuk Ya. kita gigih itu wajib nempel. Iya. Nempel di otak Kesadaran, kita, ya. kesadaran kita, Iya. kemudian sikap kita dan lain sebagainya untuk bagaimana terus Iya. berbuat dan kegigihan menyertai kita terus. Kemudian untuk yang berani, kemudian yang Kreatif. kreatif, Iya. itu bolehlah bolehlah nyusul. menyusul. Iya. Yang jelas keinginan kuat dan lain sebagainya. Saya kira itu yang Ya. bisa saya sampaikan. Bisa jadi nanti ada oleh-oleh Yes. dari Pak Sabar untuk pemirsa semuanya, closing statementnya. Closing statement ya. 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 Jadi saya sudah menerbitkan buku. Buku pertama saya pesantren. Pesantren. Pesan-pesan dari tren gaya hidup, Wis, tren mantap. bisnis, Yeah. tren bergaul, tren olahraga, segala tren. Itu ada pesannya dan kita harus membaca dan menyimak apa di balik tren itu. Itu pemikiran kita harus sampai ke sana.
Nah, saya masuk mungkin bulan depan, mudah-mudahan buku kedua saya akan keluar dengan nama Workshop. Walk, jalan. Walk. Ya, jadi jalan-jalan inspiratif. Ya. Jadi dengan banyak jalan, banyak melihat, banyak merasakan, banyak tahu titik-titik yang menarik. Nah, itu workshop. Jadi buat saya semua bermula dari pemikiran. Pemikiran ya. Pemikiran. Itu yang menurut saya teman-teman semua tetap rajin dalam berpikir, tapi nomor satu yang saya utamakan adalah gembira. Bahagia. Jadi apapun bisa kalian raih, tapi kalau gembiranya tertinggal, nanti ujungnya tidak ada yang indah. Sama dengan tadi, gigih harus menjadi yang tertinggal dari 3 itu nggak komplit, gigih harus ada. Wajib gitu ya. Ya, kalau yang tadi materi nggak lengkap, gembiranya kuncinya. Tetap harus tinggal gembiranya. Apapun serasa nggak begadang, karena kita passionnya di situ. Oke, ya. Terima kasih. Kita kasih aplaus kepada beliau Pak Sabar. Pemirsa, ini resep kiat khusus yang pagi ini membersamai kita tamu istimewa kita, beliau Pak Sabar. Alhamdulillah ilmu yang disampaikan beliau luar biasa, bagus, pencerahan bagi kita semuanya. Yang tadi tidak ada kalimat tidak bisa, karena resep sudah dibagikan, ada kegigihan, keberanian dan juga kreatif. Kemudian yang paling inti dari semua itu, support dari dalam adalah mental gembira. Ya, mental gembira, bahagia. Nah, ini alhamdulillah kesempatan yang baik ini kita terus untuk menebar kebaikan melalui podcast MA Nurul Huda. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe dari kami di alamat kami MA Nurul Huda channel. Terima kasih Pak Sabar, semoga lelah Pak Sabar mulai dari Sabtu kemudian Ahad, Minggu ya, kemudian sampai hari ini Senin ketemu dengan saya Amin Ari Wibowo, kebetulan yang saat ini menjadi host, dan sekaligus kita akan ketemu dengan kesempatan-kesempatan yang lain dengan tema-tema yang lain yang sehingga gerakan kebaikan, menebar kebaikan khususnya di MA Nurul Huda akan terus dilakukan melalui apapun rubrik dari pendidikan, kemudian usaha kreatif seperti ini, kreatif berpikir dalam usaha dan juga mungkin yang lainnya. Sebentar lagi puasa, ini kita akan fokus bagaimana dari puasa untuk kemaslahatan semuanya, kebaikan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu membersamai kita dalam keadaan yang sehat, berkah dalam hidup, kemudian kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Amin Ari Wibowo bersama beliau Pak Sabar. Pak Sabar Situmorang. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Dari saya, dari MA Nurul Huda, Ploserjo Gondang Sragen, Pondok Pesantren Nurul Huda, beliau Basari Bidayatullah yang mengasuh kami semuanya, ingin mengucapkan selamat untuk beraktivitas selanjutnya, dan kita mendoakan yang terbaik untuk panjenengan semuanya, para pemirsa. Kemudian kita akan akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.